Ya, stres sehari-hari yang kita anggap biasa saja ternyata bisa membuat kadar kolesterol naik, terutama kolesterol LDL dan trigliserid. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Kita mungkin sering mendengar kolesterol tinggi itu gara-gara makan gorengan, daging berlemak, atau jarang olahraga. Memang benar, tapi ada satu faktor yang sering luput dari perhatian kita teman-teman, yaitu stres. Ya, stres sehari-hari yang kita anggap biasa saja ternyata bisa membuat kadar kolesterol naik, terutama kolesterol LDL dan trigliserid. Banyak orang kaget saat tahu ini, padahal penelitian pada manusia sudah membuktikannya. Saat tubuh stres, otak memerintahkan kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini siapkan tubuh untuk lawan atau lari, fight or flight. Salah satu efeknya adalah hati memproduksi lebih banyak kolesterol untuk memberi energi cepat. Kalau stresnya cuma sebentar, mungkin tidak masalah teman-teman. Tapi kalau stresnya kronis atau berlarut-larut seperti tekanan kerja, masalah keluarga, atau masalah finansial, maka kadar kolesterol bisa naik secara terus-menerus. Stres juga bikin orang cenderung makan tidak sehat, merokok atau kurang gerak, yang semua itu memperburuk kolesterol. Banyak jurnal ilmiah yang mendukung hubungan ini. Sebuah studi besar pada lebih dari 91.000 orang dewasa menemukan bahwa orang dengan stres kerja tinggi cenderung punya kolesterol LDL lebih tinggi, HDL lebih rendah, dan lebih sering minum obat kolesterol. Penelitian lain pada pekerja dengan stres psikologis menunjukkan resiko lebih tinggi mengalami gangguan lipid, kolesterol dan trigliserid abnormal. Stres psikologis jadi faktor resiko nyata untuk lipid tidak sehat. Sebuah studi di University College London menemukan bahwa orang yang bereaksi kuat terhadap stresnya naik drastis, memiliki resiko 3 kali lebih tinggi mengalami kolesterol tinggi dibandingkan yang lebih tenang. Ini semua penelitian observasional dan eksperimental pada manusia, bukan cuma teori atau pada hewan. Untungnya, kita bisa kendalikan kolesterol dengan perubahan sederhana sehari-hari. Berikut tipsnya harus diperhatikan, teman-teman. Atasi stresnya dulu. Coba teknik relaksasi seperti nafas dalam, tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan 4 detik. Olahraga ringan 30 menit sehari seperti jalan kaki cepat. Ini sekaligus menaikkan HDL dan turunkan stres. Luangkan waktu untuk hobi, meditasi atau ngobrol sama teman atau keluarga. Perbaiki pola makan. Kurangi gorengan, makanan cepat saji dan lemak jenuh, daging berlemak dan santan kental. Perbanyak makan sayur, buah, oat, kacang-kacangan, dan ikan yang kaya omega 3 seperti salmon atau tongkol. Makan makanan berserat tinggi seperti alpukat, apel, brokoli yang bisa ikat kolesterol di usus supaya tidak diserap. Gerak lebih banyak. Olahraga rutin membantu tubuh membuang kolesterol. Nggak perlu ke gym yang mahal, cukup jalan kaki, naik turun tangga, atau senam di rumah. Jaga berat badan dan tidur.
Kelebihan berat badan, terutama lemak perut, bikin kolesterol mudah naik. Targetkan berat badan ideal. Tidur cukup 7-8 jam juga penting, teman-teman. Karena kurang tidur bisa memperburuk stres dan kolesterol. Hindari rokok dan alkohol. Rokok langsung menurunkan HDL. Alkohol kalau kebanyakan juga menaikkan trigliserid. Cek rutin ke dokter. Periksa kolesterol minimal setahun sekali, terutama kalau usia di atas 40 atau ada riwayat keluarga. Dokter bisa memberikan obat seperti statin kalau perlu, tapi gaya hidup tetap yang utama. Kolesterol tinggi sering nggak ada gejala sampai muncul masalah jantung atau stroke. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru sadar, teman-teman. Mulai dari hari ini, kelola stres dan pola hidup sehat. Tubuh kita pasti akan mengucapkan terima kasih, teman-teman. Kalau teman-teman lagi sering stres, coba mulai dari kebiasaan kecil saja, seperti jalan sore sambil dengar musik. Lambat laun, hasilnya akan kelihatan di pemeriksaan darah. Selalu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk saran yang sesuai dengan teman-teman. Sehat itu pilihan sehari-hari, teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga teman-teman, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.